Manusia itu sifatnya ketika punya masalah larinya ke Tuhan. Ketika masalah itu diangkat dia lupa Tuhan. Ini manusia. Manusia yang tidak mengenal Tuhan. Kalau manusia sudah mengenal Tuhan, ada masalah atau tidak, dia selalu ingat dengan Tuhannya, dengan cara mengesahkan nafsunya, jasadnya dengan sifat kebesaran Tuhan. Dinyatakan sifat itu menjadi keluar masuknya nafas. Ya. Oleh itu, esahkan rasamu, rasulmu, yang dikatakan utusan yang ada di dalam dirimu itu kepada Tuhan melalui sifatnya. Sudah nyata di badan jasmani kita. Kenapa kita lupa semua? Ya? Karena kita belum terlalu memahami. Inilah sifat Tuhan yang zahir kepada manusia. Oleh sebab itu dia keluar masuk agar dikenali, agar bisa dirasakan, agar bisa menjadi jembatan penghubung antara manusia dengan Tuhan. Ya. Kenapa? Ketika sholatul daim merasakan keluar masuknya napas, belum merasakan apa-apa, dikoreksi lagi. Syahadatnya sudah benar atau belum? Oke. Dikatakan syahadat tadi ada dua saja. Oke. Menafikan adanya ego diri, mengisbatkan yang ada hanya Allah. Nyata sudah menjadi zahir batin manusia. Berarti kita yang sudah benar syahadatnya akan terzahir sifat-sifat ketuhanan. Ya. Bagaimana? Ada yang percaya Tuhan bisa menyelesaikan semua masalah? Alhamdulillah kalau ada yang percaya, nggih. Karena banyak di luar sana yang tidak percaya dengan kekuasaan Tuhan. Banyak di luar sana yang mengandalkan pikirannya, kecerdasannya, nggih. Yang hanya mengandalkan kalkulasi akal pikirannya, nggih. Mereka meragukan Tuhan. Mereka tidak mempercayai pertolongan dari Tuhan. Karena saking tidak mengenal diri itu tadi. Orang bisa berpikir, mempunyai kecerdasan karena adanya hidup. Kalau mayat tidak bisa berpikir. Ya? Oleh sebab itu, ketika kita manusia, khususnya murid-murid, ketika sedang diuji, ketika sedang dicoba, ketika sedang ditegur, ketika sedang dihukum Tuhan, maka taubat sebelum terlambat, ya. Kembali kepada Tuhan melalui sifatnya, ya. Rasakan, ya. Rasakan yang Allah berikan nikmat kepada sekujur tubuh ini, ya. Minum teh terasa nikmat karena apa? Ada rohani. Karena apa? Ada badan jasmani komplit. Kalau rohani nggak ada badan jasmaninya, nggak bisa merasakan manisnya teh. Terus dirasakan, terus disyukuri, ya. Terus dijalankan sambil memperbaiki akhlaknya. Syahadatnya, syariatnya, mengenal dirinya, ya. Karena setelah mengetahui hakikat diri bahwa manusia itu kezohiran, perwujudan dari sifat ketuhanan,
maka jangan sekali-kali menuruti sifat nafsu. Sifat nafsu itu sifat siapa? Sifat syaitan dan sifat hewan. Ya kan terlihat. Terlihat manusia itu perilakunya seperti apa. Terlihat dari akhlak, adab, budi pekertinya dengan sesama manusia. Sudah mengetahui hakikat diri, berarti itu yang kita emban. Kita harus menzahirkan sifat ketuhanan. Oleh sebab itulah junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW dikatakan uswatun hasanah, karena sifatnya yang sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Ini sifat Rasul, sifat diri kita sebetulnya. Siapa yang belum bisa jujur, maka tidak dapat dipercaya Tuhan. Kalau tidak dapat dipercaya Tuhan, berarti tidak boleh menyampaikan amanah dari Tuhan. Berarti dia menjadi makhluk yang bodoh, karena umurnya dihabiskan hanya untuk kesenangan duniawinya. Umurnya hanya dihabiskan untuk tujuan hidup di dunia saja. Dia lupa untuk bekal di akhirat. Sudah dikatakan bahwa dunia ini sementara. Umur umat Rasulullah itu diantara 65 sampai 70 tahun. Ada yang lebih itu ya namanya bonus. Tidak tahu itu bonus mendatangkan keberkahan atau sebaliknya. Umur kita berapa? Harus dikalkulasi, harus difikirkan, seimbangkan antara dunia dengan akhirat. Oleh sebab itu murid dilatih ketika sudah mengenal dirinya, yang di dalam dirinya merupakan rahasia Tuhan, yang di dalam dirinya ada 7 sifat Tuhan, harus diemban dengan benar. Jangan mengkhianati Tuhan, jangan sekali-kali menyakiti Tuhan, karena tanggung jawab murid langsung kepada Tuhan. Karena rahasia sudah dibuka di sini di perguruan, Kita semua tidak ada, yang ada sifat kezahiran wujud Tuhan. Oleh sebab itu janganlah terlalu bersedih, janganlah terlalu berputus asa ketika ada masalah dunia itu belum seberapa, Jawabannya koneksikan, hubungkan, dengan yang mempunyai jawaban solusi kehidupan. Hubungkan kepada Tuhan, Bangun malam dilatih, karena murid diajarkan harus menjalankan puasa ilmu setiap hari, mengurangi tidur, mengurangi tidur artinya apa? Mempertajam rasa ini harus diasah supaya dekat dengan Tuhan. Kalau mau solusi, banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika banyak manusia yang terlelap dalam tidurnya, ini banyak masalah, banyak tidurnya. Ya kan, bagaimana? Seperti itu. Simple. Murid itu. Terima kasih, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua.